Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Rizky Hadi Muhammad Putra, NIM 200870006. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pengelolaan usaha. Yang pertama ada itu planning. Planning ini kaitannya dengan rencana. Yang dimaksudkan dengan rencana itu adalah merancang sebuah desain. Mulai dari kita memikirkan, menimbang, memutuskan, serta menentukan bagaimana, untuk apa, dan untuk siapa dalam mendesain ini. Yang gunanya untuk membangun suatu usaha dalam berbisnis yang kita inginkan atau kita lakukan. Nah, di sini buatlah perencanaan dalam konteks di luar usaha yang akan dilakukan jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dan pikirkanlah, lalu ambillah sebuah keputusan dalam usaha yang akan dilakukan. Yang kedua ada organizing. Yang mana di sini adalah proses pengelompokan di mana penentuan dalam kegiatan, penyerahan, serta pendelegasian dalam kegiatan. Nah, di organizing ini kita harus meletakkan sesuatu itu harus sesuai dengan kelompoknya dan harus sesuai dengan kerjanya masing-masing yang memiliki potensi di setiap bidangnya masing-masing. Perlu diperhatikan. Dalam penelitian hasil wewenang itu, yang pertama yaitu harus memberikan kebebasan. Karena setiap manusia memiliki hak di setiap kebebasannya dalam berinovasi dan mengeluarkan ide-ide yang cemerlangnya dalam berbisnis. Nah, yang kedua harus melakukan kewenangan dalam mengambil keputusan. Jika dia telah memberikan kebebasan, tentu harus melakukan suatu tindakan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di organisasi tersebut dalam mengambil keputusan. Nah, yang ketiga mempunyai tanggung jawab yang jelas. Nah, di sini dia harus bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil dan harus menerima konsekuensi yang akan diterimanya. Tiga hal ini saling terikat atau saling berpengaruh satu sama lainnya. Nah, yang ketiga kita masuk ke directing. Yang mana directing ini adalah suatu penggerak atau menggerakkan orang-orang agar sesuai dengan tuntunan di sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini akan diberikan sebuah motivasi yang mana untuk melawan suatu tingkatan kemalasan dari manusia. Nah, karena sifat dasar manusia itu adalah sifat malas. Yang perlu diperhatikan dalam directing adalah menggerakkan orang-orang yang pada dasarnya itu memiliki rasa yang malas. Nah, untuk itulah kita bangun suatu penggerak agar bergerak dalam konteks mempunyai sebuah karya. Nah, jika kita lihat atau jika kita nih menjadi suatu bos dalam perusahaan yang akan dikelola, tentu kita sendiri juga mampu untuk menggerakkan orang-orang bawahan kita atau karyawan atau siapa yang terikat dengan kita. Tentu kita berikan arahan dan motivasi serta strategi apa yang cocok atau yang akan kita lakukan dalam kondisi untuk membangun orang-orang tersebut dan menuntunnya dalam berkarya dan mengeluarkan ide-ide serta membuat organisasi perusahaan ini lebih maju. Nah, yang keempat ada coordinating, yaitu suatu mengkoordinasikan penyelarasan kegiatan. Di sini ada 3 prinsip dalam coordinating. Yang pertama yaitu koordinasi dalam hubungan horizontal dan vertikal. Jika hubungan horizontal berarti kita sesama rekan kerja, karyawan sama karyawan. Jika vertikal yaitu bawahan dengan bos. Nah, yang kedua yaitu keselarasan untuk kegiatan-kegiatan dari proses awal sampai akhir, yaitu memiliki struktur yang jelas dari acara awal sampai akhir selesai dari bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga ada faktor keseluruhan di lingkungan kerja yang saling terikat satu sama lainnya. Nah, di sini saling tolong menolong, di sini saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang 5 yaitu controlling, yaitu suatu usaha yang melakukan pengawasan agar operasi organisasi, perusahaan,
bisnis dan industri kita sesuai dengan perencanaan dan disempurnakan kembali yang telah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam controlling. Yang pertama yaitu perhatikan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, lakukan pengawasan terhadap sistem secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, bandingkan budget dengan aktual. Nah, yang keempat yaitu lakukan evaluasi atau hasil yang telah dicapai. Nah, yang kelima, memberikan masukan untuk di masa depan. Nah, untuk kedepannya, harus terus dibenahi dan diperbaiki perencanaan apa yang telah kita lakukan ini. Dan jangan sampai hasil yang diperoleh itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkinnya. Terus benahi dan perbaiki untuk mengevaluasi perencanaan untuk kedepannya. Terus perbaiki jika hari ini gagal, untuk kedepannya harus lebih baik lagi, lebih baik, dan terus lebih baik lagi, agar hasil yang kita terima untuk kedepannya itu lebih baik dari hari ini. Dan jangan sampai sia-siakan waktu, dan sia-siakan semuanya. Jika ingin perencanaan kita ini lebih baik dari hari ini, kita harus kerja keras untuk kedepannya dan perbaiki dan benahi apa yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam perencanaan hari ini, dan untuk kedepannya tidak terulang lagi kesalahan apa yang akan kita lakukan. Nah, dengan mendesain bisnis perusahaan, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas. Karena ini adalah menjadi orientasi akhir dari perjalanan, proses kerja dan kinerja yang dilakukan. Yang kedua, yaitu mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi. Baik itu organisasi kecil yang akan kita bangun dan tim kerja yang akan kita buat dalam bisnis kerja. Yang ketiga, menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang mana akan diisi dalam proses perjalanan bisnis dengan rekan-rekan setim dan yang lainnya. Nah, di sini prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, fungsi melekat. Yang kedua, ada kejelasan pengelompokan aktivitas. Yang mana pengelompokan aktivitas ini banyak sekali yang kita lakukan. Jika yang bagian mengelola ini siapa orangnya, dan bagian aktivitas untuk makanan siapa, dan itu harus jelas pengelompokan aktivitasnya agar usaha atau bisnis yang kita lakukan ini lancar dan sesuai dengan harapan. Ada 5 hal yang harus dibutuhkan dalam sumber kekayaan dalam bisnis agar bisnis kita dapat disebut sebagai bisnis yang sukses dan layak untuk dalam berbisnis jika memiliki keuntungan yang besar. Yang pertama itu kita harus perhatikan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Kita harus dapat memilah dan menetapkan SDM yang mana yang terampil dan cocok untuk perusahaan kita dalam membangun bisnis tersebut. Yang kedua harus finansial. Yang ketiga yaitu harus bersosial. Yang mana semakin banyak kita bersosial dengan orang, semakin banyak keuntungan yang akan kita dapat. Karena dari bersosial inilah kita dapat mengembangkan usaha perusahaan bisnis kita ke hal-hal lainnya. Yang keempat itu manajerial, yaitu pengelolaan di dalam diri sendiri dan sesuatu yang penting. Dan kita itu harus mengelola diri kita terlebih dahulu. Dan orang yang sukses itu di dalam berbisnis adalah orang yang dapat mengelola dirinya sendiri. Yang kelima yaitu jejaring, yang mana terkait dengan rekan bisnis dan kelompok-kelompok tertentu yang akan menjadi pemodal. Mengenai dengan perencanaan. Perencanaan adalah sebuah kerja yang menjadi pertimbangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Itu suatu usaha yang akan dilakukan tetap anggap sebuah bisnis tersebut sebagai organisasi yang sangat besar. Pertama, ada perencanaan ketenaga kerjaan kebutuhan. Yang kedua ada sumber tenaga kerja. Nah, di sini pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang dilakukan. Ada 2 hal yang harus dipikirkan. Yang pertama itu perencanaan usaha erat kaitannya dengan hal yang tertulis. Dan yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan dari luar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi
manajemen pengelolaan usaha. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.